Selesai kalau kita lihat begitu ya untuk aturan baru dari Bursa Efek Indonesia untuk jam perdagangan hari ini tampaknya juga sedikit direspon positif ya oleh para pelaku pasar kita. Kita lihat penguatan hari ini ya tampak konsisten dari awal perdagangan hingga 1 jam menuju closing bell hari ini begitu ya, tampak memang masih sumringah berada di zona hijau. Kalau kita lihat memang secara sentimen sebetulnya ini juga cukup menarik begitu ya, karena sentimennya juga sekarang sudah mulai reda, sudah mulai bernada positif begitu. Tapi mungkin kita akan buka terlebih dahulu dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kembali tampak kuat di level psikologis 6.800-an. Seperti apa, Sasa? Iya Iva, di tengah kembali diberlakukannya normalisasi kebijakan jam perdagangan seperti kondisi sebelum pandemi yang baru efektif pada hari ini Senin 3 April, IHSG ini bergerak konsisten di zona hijau meskipun dari segi nilai transaksi tidak ada perubahan signifikan. 1 jam sebelum penutupan nilai turnover masih di kisaran 6 triliun Iva. Nah, penguatan IHSG hari ini kalau kita lihat memang ditopang oleh penguatan saham-saham big caps. Secara teknikal, IHSG menguji resistance garis moving average 100 di level 6.845. Dan support IHSG ini masih berada di moving average 50 atau 6.800-an. Jika IHSG ini tidak mampu mempertahankan level tersebut sampai akhir penutupan perdagangan hari ini, maka IHSG berpeluang menguji support berikutnya di moving average 50 atau 6.740. Oke, sementara tadi kalau kita lihat posisi lowest point-nya di 6.806 begitu ya, sedikit mepet Ya. dengan posisi supportnya, tapi hari ini juga tampaknya sudah lebih kuat lagi di 6.815-an begitu. Kita akan lihat seperti apa posisi finalnya tentunya ya untuk perdagangan hari ini. Apakah memang IHSG mampu ditutup di atas level supportnya dan atau bahkan mungkin bisa sedikit ngegas lagi begitu ya. Saya tadi menembus mencoba untuk level resistennya Ya, sendiri jangan sampai begitu PHP ya. Pak. Jangan sampai PHP tentunya ya, karena tadi untuk resistennya sendiri terdekat ini di 6.845 begitu ya, saya sekitar 30 poinan lagi begitu ya. Tapi kita akan lihat tentunya. Nah, tapi kalau berbicara terkait dengan sentimen sendiri, ini tadi seperti yang sempat dimention juga begitu bahwa memang para pelaku pasar ini tampaknya sudah mulai kembali memperhatikan sikap The Fed sendiri begitu ya, karena The Fed sendiri juga diharapkan ini akan mulai melakukan sikap dovish begitu ataupun juga mungkin bisa dimulai dari level untuk mempertahankan posisi suku bunga acuannya terlebih dahulu begitu. Meskipun sebetulnya data di Amerika Serikat ini data perekonomian masih sangat baik begitu. Seperti apa Sasa sentimen ini akhirnya dicerna oleh para pelaku pasar? Iya, menguatnya IHSG hari ini sebetulnya juga tidak terlepas ya dari kabar baik dari bursa saham Wall Street yang ditutup semeringan nih lebih dari 1% pada Jumat pekan kemarin. Dan Nasdaq bahkan membukukan persentase kenaikan secara kuartalan terbesar nih Pak sejak Juni 2020 menyusul rilis data inflasi yang mulai mendingin. Sehingga mendorong ekspektasi pasar jika The Fed akan segera mengakhiri kenaikan agresif suku bunga acuan. Nah, inflasi inti berdasarkan Personal Consumption Expenditure atau PCE sebesar 0,3% pada Februari atau lebih rendah dari prediksi Dow Jones 0,4%. Sementara kalau dilihat secara tahunan, inflasinya itu tumbuh 4,6% dan lebih rendah dari prediksi di 4,7%. Inflasi PCE ini kan merupakan acuan ya The Fed dalam menetapkan kebijakan moneternya, di mana pertumbuhan yang semakin rendah yang menguatkan ekspektasi bahwa The Fed tampaknya tidak akan menaikkan suku bunga acuan lagi nih. Iya, ini kalau kata orang ini semakin mempermudah kinerja The Fed begitu ya, kebijakan The Fed ke depannya kira-kira akan seperti apa, karena dari data inflasi inti saja, data yang memang sering dijadikan oleh The Fed sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan moneternya ini sendiri begitu ya, disebut-sebut juga kan berdasarkan datanya juga sudah mulai turun begitu, sudah mulai melandai begitu, sehingga harapannya tentu sekali lagi ini bisa mendorong sikap The Fed untuk semakin bersikap hawkish atau paling tidak berhenti lah untuk melakukan sikap hawkish begitu ya. Nah, kemudian selain data-data dari inflasi inti di Amerika Serikat, kita ketahui juga bahwa memang data-data lainnya juga sering dijadikan acuan oleh The Fed untuk membuat kebijakan. Ini adalah salah satunya adalah data dari perkembangan untuk data tenaga kerja dari Amerika Serikat. Nah, apakah memang ada kabar baru nih saat terkait dengan hal ini? Iya Iva, pekan ini sebetulnya cukup banyak nih data-data penting yang akan menjadi perhatian pelaku pasar terkait perkembangan data tenaga kerja Amerika Serikat. Di antaranya jumlah lowongan pekerjaan di Amerika yang tidak termasuk industri pertanian atau JOLTS, hingga data penyerapan tenaga kerja non-pertanian atau yang biasa kita dengar dengan non-farming payrolls ya. Tentunya data tenaga kerja tersebut ini akan menjadi penentu nih apakah The Fed sudah perlu bersikap dovish dengan mangkas suku bunga acuan atau justru masih akan bersikap hawkish ke depannya. Selain itu ada juga data aktivitas manufaktur dan jasa di Amerika Serikat ini juga patut dicermati oleh investor. Sebelumnya PMI manufaktur Amerika Serikat versi S&P Global berada di level 47,3
Dan berdasarkan proyeksi Trading Economics, PMI manufaktur Amerika Serikat akan meningkat ke level 49,3 meskipun memang masih dalam fase kontraksi. Data ini tentunya menjadi gambaran ya sektor manufaktur di Amerika Serikat di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi dan juga ukuran kekuatan Amerika Serikat. Ya, kita akan lihat tentunya tadi ya untuk data terbaru yang masih ditunggu, data dari PMI Manufaktur Amerika Serikat begitu ya. Sekali lagi tadi proyeksinya adalah memang masih dalam fase kontraksi. Tapi ini cukup berbeda begitu ya dengan data manufaktur dari China sendiri yang disebut-sebut juga sudah ekspansif begitu ya dan masih ekspansif lebih tepatnya begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa, Sa? Karena ini juga bisa menjadi pertimbangan dari para pelaku pasar. Iya, kabar baik datang dari China di mana PMI manufaktur China versi Caixin bulan sebelumnya itu kan berada di level 51,6 dan berdasarkan proyeksi Trading Economics PMI manufaktur China akan meningkat nih ke level 52,2 atau masih dalam zona ekspansif. Hal ini tentunya memberikan gambaran ya bahwa sektor manufaktur China ini sudah mulai perlahan pulih setelah beberapa bulan sebelumnya berada dalam fase kontraksi seiring diberlakukannya kebijakan Zero COVID-19. Tentunya ini juga akan memberikan angin segar juga bagi aktivitas manufaktur dalam negeri karena tingginya permintaan. Oke, sekali lagi sebetulnya kalau kita lihat sentimen secara global ini sebetulnya cukup baik begitu ya. Bisa kita katakan masih netral mengarah ke baik begitu ya saya, karena kalau kita compare dengan sentimen dalam beberapa waktu lalu, apalagi dalam 1 bulan Maret ini kan memang sentimennya cenderung lebih negatif begitu ya arahnya. Tapi kita lihat sudah mulai tampaknya optimisme juga sudah mulai terasa memasuki bulan April ini, apalagi juga dengan harapannya bahwa The Fed mungkin masih akan tadi sekali lagi untuk bisa bersikap dovish begitu ya atau mempertahankan suku bunga acuannya terlebih dahulu paling tidak ya untuk nanti kebijakan yang akan diambil berikutnya. Nah, tapi kalau kita berbicara tadi sudah sentimen dari global, kita berbicara terkait dengan sentimen di dalam negeri ini sendiri juga tampaknya cukup positif ya tentunya, apalagi kita juga tadi sudah mendengarkan untuk rilis data inflasi Indonesia di bulan Maret. Nah, ini seperti apa datanya sendiri dan juga seperti apa sikap ini data ini akan dicerna oleh para pelaku pasar? Iya Iva, dari dalam negeri aktivitas manufaktur Indonesia ini mulai meningkat pada akhir kuartal 1 2023 di mana indeks manufaktur Indonesia bahkan mencatat rekor tertingginya sejak September 2022 atau 6 bulan terakhir. S&P Global merilis data aktivitas manufaktur Indonesia untuk periode Maret 2023 berada di angka 51,9 atau menguat dibandingkan Februari yang tercatat di 51,2. Dengan demikian, PMI Manufaktur Indonesia ini sudah berada dalam fase ekspansif selama 19 bulan terakhir. Tapi di sisi lain, inflasi dalam negeri ternyata malah loyo nih, Pak, di mana Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Maret 2023 yang bertepatan dengan Ramadan kali ini terpantau lebih rendah dalam 2 tahun terakhir. Hal ini dimungkinkan karena turunnya inflasi harga bergejolak pada bulan Maret lalu. Nah, inflasi pada Maret 2023 mencapai 0,18% secara bulanan atau lebih rendah dibandingkan 0,40% pada 2022 dan 0,32% pada 2021. Sementara itu jika dilihat secara tahunan inflasi Maret sebesar 4,97% secara year on year atau lebih rendah nih dari inflasi Ramadan tahun 2022 yang mencapai 5,47%. Meski demikian, BPS tetap mengingatkan bahwa sejumlah barang diperkirakan masih akan tetap tinggi pada April 2023 di mana Idul Fitri tahun ini diperkirakan jatuh pada 22 April mendatang. Ini cukup anomali ya Iva, ketika Ramadan biasanya inflasi cukup tinggi tapi Ramadan tahun ini kok inflasi bahkan rendah dalam 2 tahun terakhir. Apakah memang ini ternyata daya beli masyarakat belum betul-betul pulih nih seperti Ramadan sebelum pandemi COVID-19. Betul, padahal sebetulnya harga sejumlah bahan pokok ini dikabarkan juga sebetulnya sudah naik begitu ya saya. Tapi tentu kita akan lihat seperti apa datanya untuk inflasi di bulan April mendatang. Apalagi ini juga kan memang cenderung lebih fokus ke bulan April begitu untuk tadi bulan suci Ramadan dan juga nanti kedepannya juga menyambut Lebaran ataupun juga untuk Idul Fitri sendiri. Nah, tapi di satu sisi yang perlu kita tarik adalah terkait dengan data inflasi ini sendiri juga artinya meskipun sedikit loyo ketimbang bulan sebelumnya, tapi semakin mendekati target dari inflasi pemerintah itu sendiri begitu ya, di mana plus minus 3% untuk target inflasi dari pemerintah tentunya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sisi lain begitu ya, yang turut menjadi perhatian dari para pelaku pasar di perdagangan hari ini adalah jam perdagangan bursa kembali normal seperti masa sebelum pandemi COVID-19 gitu. Ini cukup lama ya, saya sudah lama begitu kita tidak masih memantau data market hingga pukul 3 lewat begitu ya, sudah 3.15 hari ini. Dan seperti apa Sasa Anda melihatnya begitu ya untuk data perdagangan ataupun juga untuk bursa ini sendiri di
buka hingga pukul 4 nanti perdagangannya. Iya, biasanya jam segini IHSG sudah firm closing gitu ya, tapi kita masih menanti beberapa menit lagi nih sebelum closing pada jam 4 sore hari ini, karena hari ini tepat perdagangan bursa kembali normal seperti sebelum pandemi. Jadi untuk sesi pertama, perdagangan reguler hari Senin sampai Kamis ini akan kembali menjadi pukul 9 pagi sampai 12 siang. Dari sebelumnya jam 9 sampai 11.30 siang. Kemudian untuk sesi kedua ini akan kembali menjadi pukul 13.30 hingga pukul 14:49 detik. Sementara itu khusus hari Jumat, sesi pertamanya ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 11.30 dan sesi kedua berlangsung pada pukul 14 hingga pukul 15:49 detik. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga akan menerapkan nih batasan atau aturan auto reject atas dan juga auto reject bawah secara simetris yang sempat diubah selama pandemi COVID-19 berlangsung, dan nantinya hal ini diberlakukan secara bertahap. Tapi kalau kita lihat gitu ya, dengan diberlakukannya jam normal gitu dengan lebih panjang gitu ya, tapi tampaknya belum ada perubahan signifikan karena dari segi nilai transaksi yang diharapkan ini bisa lebih semarak begitu ya, tapi ternyata masih segitu-segitu aja, bahkan masih di bawah 10 triliun. Betul, saat ini masih di 7,07 T begitu ya, artinya juga memang masih belum sesuai dengan ekspektasi, tapi kita masih akan melihat begitu, masih ada sekitar 45 menit lagi menuju penutupan perdagangan hari ini. Tentu kita akan lihat seperti apa jam perdagangan bursa yang baru ini akan berpengaruh kepada nilai transaksi dan juga kepada pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini. Nah, kemudian tadi sudah dari IHSG juga sudah begitu ya, kita akan fokus kemudian melihat seperti apa posisi nilai tukar rupiah begitu, karena sekali lagi tadi sentimen yang terjadi di secara global saat ini yang perhatian dari para pelaku pasar terhadap The Fed ini juga tampaknya sedikit memberi angin segar kepada rupiah kita. Kita akhirnya melihat lagi kembali posisi rupiah kita berada di bawah level 15 ribuan begitu, tepatnya di 14.965 pada posisi saat ini, dan tentunya ini juga kita harapkan posisi rupiah yang berada di konstan di atas 15.000 ini juga bisa berlangsung cukup lama begitu, lebih stabil lagi ke depannya. Nah, ini seperti apa Sasa untuk pergerakan rupiah kita? Iya, dengan sentimen yang cukup baik ini membuat rupiah kembali melanjutkan penguatannya ya, dengan melanjutkan kinerja impresif pada pekan lalu. Karena kalau kita tarik sedikit sepanjang pekan lalu saja, rupiah ini sudah menguat lebih dari 1% dan sudah melesat dalam 3 pekan beruntun. Dengan demikian, rupiah menutup kuartal 1 2023 dengan impresif, kembali ke bawah Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, pada periode Januari hingga Maret, mata uang Garuda ini sukses menguat bahkan hingga 3,8%, menjadikan rupiah menjadi mata uang yang terbaik di Asia dan nomor ke-6 di dunia, Iva. Iya betul, dan kita lihat juga di satu sisi memang posisi dolar juga terus melemah begitu ya, seiring dengan tadi sekali lagi yieldnya juga turun begitu ya, dan ini juga sesuai dengan sikap atau juga ekspektasi dari para pelaku pasar bahwa The Fed mungkin akan mulai bersikap dovish sekali lagi tentunya. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas juga, kemudian belum lengkap kalau kita belum membahas sentimen dari sektor migas sendiri dan juga seperti apa efeknya berpengaruh kepada sektor migas di bursa saham kita begitu. Seperti apa Sasa? Iya Iva, kalau kita lihat nih mayoritas saham emiten minyak bumi dan juga pendukungnya terpantau melonjak pada perdagangan hari ini di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia hingga 6%. Hal ini terjadi setelah OPEC Plus secara tidak terduga memangkas produksi lebih lanjut sekitar 1,16 juta barel per hari atau mematahkan ekspektasi sebelumnya bahwa kelompok tersebut akan mempertahankan produksinya. Di mana total volume pemotongan oleh OPEC Plus menjadi 3,66 juta barel per hari, di mana jumlah tersebut ini setara dengan 3,7% dari permintaan global. Nah, kenaikan harga minyak mentah ini dapat meningkatkan pendapatan dan juga laba bagi emiten migas sehingga dapat berdampak positif pada kinerja saham mereka. Kalau kita lihat pada perdagangan hari ini sekitar 1 jam gitu ya sebelum penutupan perdagangan, memang sejumlah saham-saham di sektor migas ini tampak menguat, diantaranya ada Medco Energy, MEDC yang menguat bahkan hampir 6%, kemudian ada Energi yang menguat hingga 2,68%, kemudian ada Surya Esa Pekasa atau Esa ini juga menguat 2,12%, sementara itu Akra atau AKR Korporindo terpantau stagnan gitu ya. Namun Iva dan juga pemirsa, ibarat pisau bermata dua, di satu sisi kalau langkah OPEC ini membuat harga minyak melonjak, maka hal ini tentu bisa merugikan Indonesia. Karena kita kan merupakan impor minyak mentah dunia. Nah, kenaikan harga minyak ini tentunya bisa membuat harga BBM pun bisa tidak terhindarkan jika harga minyak dunia terus melambung.
Apabila impor meningkat, maka surplus neraca perdagangan bisa terkikis sehingga rupiah tadi yang sudah berhasil di bawah 15.000 ini bisa kembali tertekan. Nah, kenaikan harga minyak ini juga bisa mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non subsidi, dan akibatnya apa? Konsumsi rumah tangga jadi bisa terganggu. Ya padahal baru saja begitu ya, sejumlah harga bahan bakar ini sudah mulai turun begitu ya. Tapi kemudian harga emas sudah naik lagi sehingga tentu diharapkan mungkin ada lagging efek terlebih dahulu begitu ya, sehingga kita mungkin bisa lebih mempersiapkan diri, dan kita harapkan juga tentunya untuk harga minyak mentah dunia ini sendiri juga kenaikannya juga tidak terlalu signifikan begitu, sehingga artinya memang masih bisa tercover dan masih bisa ditanggulangi untuk di dalam negeri sendiri efek-efeknya begitu ya. Baik, terima kasih Sasa, sangat lengkap sekali. Tadi Market Focus sudah dijabarkan, dan sekali lagi semoga bisa memberikan inspirasi juga kepada Anda para pelaku pasar begitu ya, untuk mengambil kebijakan atau juga keputusan dalam berinvestasi di pasar modal. Terima kasih Sasa sudah bergabung bersama kami dalam segmen Market Focus.